Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa maradati wa qurbi thawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مشيخنا الشيخ المعلق رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسرار بركاته في الدارين آمين. Tentang al-munjiyat ya. Munjiyat. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang masalah al-muhlikat ya. Jadi berbagai macam jenis-jenis penyakit-penyakit hati ya. Kalau penyakit zahir itu kita tahu, dan kalau kita merasakan gejalanya kan pasti kita khawatir ya. Pasti langsung periksa nang dokter. Itu penyakit zahir. Tapi kalau penyakit hati ya, kebanyakan dari kita tidak tahu ya, tidak merasakannya ya, dan nggak nyari dokter untuk mengobati penyakit hati tersebut ya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ya, beliau di dalam kitab Nashihul Diniyah ini begitu memperhatikan benar-benar urusan zahir batin kita. Jadi bagaimana kita itu memperbaiki diri kita, zahir kita, bagaimana cara ibadah kita ya. Ibadah wis bener, ditambah lagi ya, bagaimana kita ikhlas dalam ibadah. Terus ikhlas ya apa caranya istiqomah. Wis istiqomah ya apa caranya ibadah itu nggak sampai masuk golongan orang-orang yang tertipu seperti kemarin ini kan ya. Tertipu dengan ibadah ya. Akeh amale tapi ternyata ketika di akhirat gak oleh apa-apa. Bisa jadi karena riya, penyakit hati dan lain sebagainya. Bisa jadi juga karena dia mendolimi orangnya, dan itu pahalanya itu diberikan kepada orang yang didolimi. Waliyadzubillah ya. Nah kemudian pembahasan kita sampai kepada bab al-munjiyat. Al-munjiyat itu artinya apa? Jadi sesuatu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa menyelamatkan kita di dunia, terlebih di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau kita mendengar tip carane selamat ya, pasti kita kan ya semangat ya. Tapi ketika carane selamat bahas akhirat itu kebanyakan orang nggak peduli ya, tidak terlalu memperhatikan. Tapi caranya selamat finansial, selamat dari segi ekonomi, pasti kita mata-mata nyari caranya. Bahkan kalau bayar pun mau ya, suruh bayar mahal mau, bagaimana menghasilkan sekian ratus juta dalam kurun waktu yang instan. Kita kan berusaha cepat, itu urusan dunia ya. Tapi urusan akhirat ya, engko ae wis rada tuwek ya, wis gak mikir apa-apa ya, berarti mati gak mikir apa-apa ya. Orang meninggal itu sudah gak mikir apa-apa ya, tapi dipikirno keluargane ya, dipikirno pun mek diluk paling 7 hari ya, konconya mikirno mari itu selesai. 40 hari sing mikirno siapa? Teman-teman, tetangga, keluarga terdekat. Mari 40 hari tonggo-tonggo ini eling enggak? Lupa. Teman-teman kita lupa. Paling cuma ingat, oh iya almarhum tauhid ya. Tapi keluarga kita seingat. 100 hari ya, keluarga kita seingat. Baru setelah 100 hari eling mek dino Kemis Jumat ya. Eling pas bahas tok ya, dieling sebut namanya baru eling, oh iya almarhum gini. Setelah itu sudah kembali kepada kehidupan yang biasanya
Ya, itulah kita nanti ketika kita sudah kembali ke alam akhirat. Jadi yang menemani kita siapa? Yes, amal ibadah kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, makanya kalau sangune ya saiki ya. Mau orang itu terkenal apapun, ya, jadi pejabat misalnya. Tak jadi pejabat pun ya, itu ya dikenang Yusme dulu. Ya, sesaat. Engkau mati, selesai sudah. Tapi ketika di dalam urusan akhirat kita berusaha sebaik mungkin, maka nama kita akan dikenang seterusnya. Ya, inilah. Makanya kan orang sing beruntung itu siapa sih, orang sing jasadnya di alam kubur tapi pahalanya gak putus. Ya, amal jariah, baik itu dari ilmu, dari sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bisa kita kasihkan sama orang lain, manfaat baik dari ilmu, tenaga, pikiran atau harta yang kita miliki, kita gunakan untuk memberi manfaat sama orang lain. Itu nanti juga jadi sedekah jariah. Ya, sedekah jariah gak hanya berupa uang, ilmu, tenaga kita. Ya, misalnya apa namanya? Ada bangun pesantren, ya, kita gak punya uang, tapi kita punya tenaga, bisa bantu usung-usung, ya, misalnya bantu tenaga. Selama tempat itu berdiri dipakai untuk ibadah, kita dapat pahala. Ya, ada orang misalnya mau bangun pondok misalnya, ya, kita bantu tenaga, gak duit. Ya, ada orang bantu anak yatim, nyantunya anak yatim, terus kita bantu, ya, kita urun, ya, urun sebulan misalnya 5.000, ya, 2.000, ya, per bulan. Ya, sekarang kan banyak program-program yang seperti itu ya. Apa? Santunan anak yatim per bulan 5.000. Ada kan? Ya. Kan gak abot. Ya. Mek 5.000 ya, kita aja bayar parkir 2.000 ya. Iya. Ya. Riwa-riwi nang ini telung toko gak ketemu barangnya, entek duit 6.000 ya kan? Ya, di mana itu? Hanya di Kota Malang. Padahal gak nemu barang nih. Ya, tapi sih ditarik 2.000. Padahal gak motor, untuk sepeda motor ditarik 2.000. Ya, alhamdulillah itu memang budaya yang harus dihilangkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian qala masyayikhna syahid mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi asri barakati fid ini amin. Wa amal munjiat, ya. Dan perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan kita nanti, ya, di akhirat, di dunia terutama, allati yajibu takhliyatul qalbi wa tisafuhu biha fakatsiratun. Yang mana perbuatan-perbuatan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, yang wajib bagi hati kita itu untuk membiasakan dengan sifat tersebut. Ya, banyak sekali. Ya. Wa nadhkuru syai'an min ummahatiha wa muhimmatiha. Maka kami sebutkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, nafa'anallahu bi asri ulumihi, beliau menyebutkan, kami sebutkan sedikit dari yang paling pokok, ya, dan yang paling penting. Ummahatiha wa muhimmatiha. Ya. Wa nunabbihu 'alaiha bikalamin mujmal wajiz. Kami berikan satu pembahasan tentang masalah al-munjat tersebut dengan ucapan pembahasan, ya, yang begitu luas tapi ringkas. Ya. Mujmal wajiz. Ya, luas tapi ringkas. Kan kadang ada luas tapi menjelimet, ya. Tapi ini luas tapi ringkas. Insyaallahu taala. Famin a'dhamil munjiyat. Yang pertama, famin a'dhamil munjiyat at-taubatu ilallahi ta'ala min jami'iz dzunub. Wa qad amara Allah azza wa jalla ibadahu bit-taubah wa raghabahum fiha wa wa'adahum biqabuliha. Fa qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan yang paling besar adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Waraqabahum fiha. Jadi kalau ada rohoba, kalau amaro itu perintah yang satu kali, ya. Perintah satu kali. Amarallahu taala, Gusti Allah memerintahkan datang hamba-hamba kawul-kawulonipun.
Ya, tapi kalau waraqobahum itu berarti perintah itu menunjukkan berulang-ulang. Ya, jadi bahasa Arab itu luas. Kalau amaro itu diperintah satu kali saja. Udah, ya, kamu jangan lari, perintah satu kali. Tapi kalau rogoba itu perintah berulang-ulang. Ya, lakukan secara terus-menerus. Berbuat dosa lagi, ya tobat temen. Ya, itu. Waraghabahum fiha wa wa'adahum biqabuliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan menerima taubat seorang hamba. Ya, makanya kan pernah kan kita bahas bahwa ketika seseorang itu digerakkan lesannya untuk berdoa, maka artinya dia sudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mungkin bukan sekarang. Ya. Tapi pasti nanti suatu saat ketika hati kita siap, zahir batin kita siap, keadaan kita siap, baru Allah kabulkan. Ya, kok gak dikabulkan ya? Bukan dikabulkan, sik ditabung. Paham ya? Sik dicelengi donga-dongamu tadi ditumpuk sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kon njaluk di dunya apa di akhirat. Ya. Bahkan kan ketika di akhirat nanti ada seorang hamba yang dia itu melihat ternyata punya amalan itu seluas timur dan barat. Antara timur dan barat. Apa timur dan barat itu? Ya, anggap antara Eropa sampai Asia. Ya, itu kan apa-apa nih, Pak. Timur dan barat itu luas. Ya, endelok ya sampai penuh bercahaya. Kaget ya. Ya Rob, ini amalan apa ini? Perasaan aku di dunia ku ya amalku biasa-biasa. Ya, ya wis salat, ya pokoknya sing fardu-fardu sing kewajiban tak lakoni. Ya, ternyata dikatakan bahwa ini adalah doa-doamu selama di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sampai-sampai hamba tersebut ketika itu mengatakan, ya, aduh, andai kata semua doaku gak dikabulno, pasti aku lebih seneng. Nah, itu nanti di alam akhirat. Tapi kalau sekarang kita di dunia, yo nanti kabulno tak Gusti Allah. Kita lah ya. Dan kabulno apa pas tak butuh iki ya. Aku wis ndonga ya. Wis kadung ndonga ya. Wis ndonga nangis-nangis ya. Wis anu kok gak dikabul-kabulno sih ya. Apa sih yang salah Gusti Allah ya. Kadang kita banyak loh. Justru dari situ ketika kita digerakkan untuk berdoa, maka saat itu juga Allah mengijabahi doa kita. Yang paling miris itu adalah ketika kita dikasih kelimpahan nikmat, tapi lesan kita tidak tergerak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wis merasa gak butuh, aku gak butuh ndonga, cukup ya. Salah, kelihatannya benar, tapi ini salah. Derajat kita bukan seperti para wali yang ya sudah menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga makomnya wis gak jaluk. Ya, tapi muji. Ya, kita beda, kita realistis saja ya. Kita kan senengane sih jaluk. Karena makom kita makom jaluk, ya, penggawean jaluk, maka jadikan jaluk itu tadi sebagai ibadahmu. Ya, ada kan orang dikongkon sholat angel, males ono ae 1000 alasan. Dikongkon maca Quran, dikongkon sedekah ono ae 1000 alasan. Tapi lek dikongkon ndonga ada ndak alasan? Ya, pemene wonge wong susah. Ada ndak alasannya? Gak ada alasan dia gak doa. Ya maka dari situ ya cari kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala dari kedua tangan kita dan dari lisan kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, ya Rob. Ya, makanya di dalam kitab Qaulul Badi fi Sholati Wassalam ala Nabi Syafi itu disebutkan bahwasanya di dalam satu hadis, ala unabbiukum bi abkhalil bukhala wa ajazin nas. Maukah kalian tak kasih tahu wong sing paling bakhil dan wong sing paling lemah? Ya, orang yang paling tidak berdaya dan orang yang paling bakhil. Siapa kayak itu? Ya, abkhulul bukhala man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wong sing paling bakhil itu wong sing disebut nama Kanjeng Nabi tapi dia tidak bersolat kepada Kanjeng Nabi. Apa kok paling bakhil? Wis dia dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dadi umat Kanjeng Nabi, dilahirno dadi umat Kanjeng Nabi. Ya. Jika bukan karena Rasulullah SAW, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam nggak diciptakan, ya kita tidak ada. Ya, ya. Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai bentuk sunnatullah agar Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan syariatnya melalui bangsa
manusia. Ya. Soale lek teko bangsa malaikat, ya, pasti akeh sing protes. Wong iku malaikat gak tau nglakoni dosa, gampang ae nimo, ya kan? Dari bangsa jin, wah itu jin gak ketok. Ya, sakti iso diopahi. Tapi Allah berikan dari bangsa manusia. Ya, supaya manusia itu mampu berpikir. Ya, ketika melihat syariat Allah SWT diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Kanjeng Nabi inilah Allah menciptakan alam semesta ini. Wis diciptakan alam semesta, kita diciptakan dilahirkan jadi umat Kanjeng Nabi, apalagi maka yang paling berjasa pada kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ya. Jadi wong sing paling bahagia disebut jenenge Kanjeng Nabi gak gelem bersolawat. Ya, menawa wong maca solawat ya ala Muhammad itu di tengah. Wah, itu berarti ada yang salah dengan orang tersebut. Ya, jarine Alwi mocomu kurang ombo. Wah, kitabmu kurang ombo. Ya, karena kebanyakan dari mereka yang menyalahkan itu karena kekeh dengan pendapat mereka sendiri dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Kalau mereka mau menelaah lebih luas, ya, padahal perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Dari perbedaan pendapat tersebut nanti akan meluaslah ilmu di dalam agama Islam ini, ya. Nah, kemudian itu sing paling bahil. Kemudian yang kedua, wa ajazin nas, wong sing paling enggak berdaya sapa iku? Ya. Mangkul tulahu ud'uni balam yat'uni. Ya. Yaitu seseorang ya yang aku katakan kepadanya ud'uni astajib lakum. Ya. Ndonga pasti tak ijabahi. Balam yad'un. Tapi orang itu enggak ndonga. Ya. Wis sudah ya difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabahi. Tapi orang ini gak mau berdoa. Ini adalah orang yang paling lemah. Ya, justru ya kita itu ya harus menunjuk di dalam kita berdoa itu menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita adalah makhluk yang paling lemah, paling dhaif. Ya. Berarti gak usah ndonga keliru. Berarti kita harus banyak berdoa supaya ikatan kita kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, kita aja misalnya kenal dengan orang besar, ya, kenal dengan orang besar, terus ada perlu dengan orang tersebut, pasti nyedak kan? Ya, nyedak kenapa kok nyedak? Karena punya hajat. Ya, maka dengan apa yang di dalam diri kita mendekat sama Allah Subhanahu wa taala dengan lewat hajat kita. Ya, lek kaiso dengan sholat kita, dengan ibadah kita yang banyak kekurangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya disebutkan wa'adahum biqabulih. Allah menjanjikan pasti diterima taubat seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan kita mengucapkan ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi rabbi firli warhamni wa tub alayya, dan Allah munculkan di dalam hati kita itu rasa getun. Ya. Getun mari nglakoni perbuatan maksiat itu berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubat kita. Ya kan? Loh, kan kemungkinan kita itu akan melakukan perbuatan dosa lagi. Selama kita masih hidup, kita punya dua potensi ya kan? Ya, orang dikasih tambahan umur 1 hari cuma punya dua kemungkinan. Ya, entah imam digunakan umurnya itu untuk nambah taat atau dia gunakan umurnya tadi untuk berbuat dosa. Seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti orang ini nggak pernah melakukan perbuatan dosa, bukan. Yaitu ketika seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa, dia bersegera melakukan amal soleh. Ya, faidza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, ya. Kalau mereka fa'alu fahisyatan melakukan perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum atau berbuat zalim sama diri mereka sendiri, maksudnya berbuat dosa, ya, dzakarullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastaghfaru lidzunubihim. Ya, dia bersegera melakukan amal soleh, bersegera melakukan perbuatan yang baik sehingga menjadi sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang dia melakukan perbuatan dosa tapi terus-menerus. Ya, itu dikhawatirkan menjadi dosa besar. Ya, makanya yang pertama jadi taubat.
Ini pembahasannya masih panjang ya. Sejak permulaan ini ya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin." Allah itu cinta sama orang. Jadi kalau tawabin ya, tawabin berarti menunjukkan arti apa, Lut? Kalau tawabin itu. Kalau taib kan orang yang tobat sekali tok. Tapi lek tawabin terus menerus ya. Dia berbuat dosa, tobat lagi, berbuat dosa, tobat lagi, itu maksudnya ya. Kita kan nggak mungkin apa terus menerus suci terus, kenceng terus. Ya wis ojo katik lalaan ya hanu wis. Aku gak tau ngelakukan itu soalnya. Awak iki lurus tok ae ya. Awak iki lurus. Lo tambah dia sadar dengan ucapan seperti itu, dia sedang melakukan perbuatan dosa apa itu? Sombong. Merasa aman. Gue merasa aman ya iki kitab sing sadurunge iku. Pembahasan nih. Makanya kan nek ngaji ku tambah ro eleke ati. Lebih tahu kekurangan yang ada dalam diri kita. Sama halnya dengan kita belajar ilmu kedokteran ya, mendiagnosis penyakit loro-loro. Jadi loro setitik. Aduh, sesek. Ini berarti gangguan kardiovaskular ya. Berarti ritme jantung ya gitu ya. Ritme jantung itu sekian. Coba saya tes cek darah saya. Tekanan darah saya sekian. Waduh, ya Allah. Nah, itu masalah kesehatan ya. Kita harus gopo kayak gitu itu. Ya, tapi beda dengan kalau kita tahu penyakit hati. Kalau tahu penyakit hati justru tambah tenang, ya kan? Ya. Kita melakukan suatu kebaikan. Ya. Terus ono sing ngilokno. Alah, alwiku kayak apa? Paling pengin dipuji iku. Lu paling golek masa iku. Karena kita ikhlas, ya. Wis ro celai penyakit hatiku ndek endi, ya. Santai, tenang, cool ya. Elegan, berjalan dengan elegan. Apa? Suruh penyakit. Lek hatiku ono penyakite, aku kena omongane wong koyo ngono. Galau aku. Iya, aku diarani ngene. Ya, kenapa kok ndak galau? Karena tahu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ucapan manusia gak akan mempengaruhi kita. Apakah ucapan manusia itu membuat level ketamanan kita berkurang? Enggak kan? Apakah ucapan komentar manusia itu mengurangi anggota tubuh kita? Enggak kan? Sama sekali enggak. Selama kita hidup di dunia, enggak akan pernah lepas dari komentar manusia. Ya, makanya pernah seseorang itu ketemu sama Ibrahim bin Adham, tapi enggak rolek itu Imam Ibrahim bin Adham. Takon wengi golek omah. Pak, sampean tahu enggak carikan aku rumah di daerah sini. Omah sing tenang ya. Sing di rumah daerah tersebut itu aku gak kena omongane tonggo kanan kiri. Islam tuh. Oh iya ada ono ya diturno diantar lek kalau sekarang itu lek tadi alwi diturno nang ngene kutha bedah. Ya. Saya tenang kutha bedah nang ngene kuburan. Boleh ya. Iki Pak, ya. Iki omah iki, ya. Iki cocok gawe sampean. Aku kurang ajar ditutuk sama tongkatnya sampai berdarah. Nah ternyata ya sangkep juru kunci ini kuno loh. Apa Pak Yai Alwi kok ditutuk ambil tongkat itu. Pak, ono apa iki ya? Kenapa ini? Ini saya orang ini kurang ajar. Saya minta sama orang tersebut suruh carikan rumah sing gak ono komentari tonggo. Tadi ditujukan ke kuburan ini. Anda menghina saya ya. Ya, apa kata orang kata saya Ibu bin Adam, iya kan bener. Saya nyari rumah sing gak lepas sing gak ono komentari tonggo ya kuburan iki. Tonggo kanan kiri meneng kabeh kan. Ya, gak bakal mengomentari sama ya. Ya, kuburanmu diapi dikejing sedemikian lupa. Tonggomu gak bakalan kok komen. Ya, lek di dunia. Ya, sampean tuku sepeda anyar titik mulus titik di komen. Ya, kojone kok gak jelas tapi kok ganti. Kok ganti kendaraan ya. Kojone gak jelas kok ganti kendaraan. Orang nyambut gawe tapi kok anaknya kok kuliah sampai dhuwur. Kok ada cicilan nang bank iki ya.
Kan ono komentar manusia itu. Kita tidak akan pernah lepas dari komentar manusia. Akhirnya orang itu sadar dan minta maaf, oh ya, saya minta maaf ya. Tidak akan pernah lepas dari komentar manusia. Tapi kalau hati kita itu wis eru celai penyakit itu di tenang, gak bakalan bingung, gusar, gundah dengan komentar manusia. Ya, makanya disebutkan Allah SWT senang dengan orang yang terus-menerus tobat, melakukan kesalahan terus tobat, melakukan kesalahan terus tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang suci, senantiasa bersuci, baik itu suci dohirnya ataupun batinnya. Terus selanjutnya, Fikri bisa baca. Tak baris ini tak ayat gitu tok. Tabarukan. Faman taba ini ya, ini ya. Ini ayat ini ya, ini luar biasa. Faman taba ya, mongko sopone wong siapa yang tobat ya, mimba didulmihi setelah dia melakukan perbuatan dosa ya. Tobat, temenan tobat. Gak hanya itu tok. Wa aslah, dia berusaha memperbaiki dirinya. Ya, berusaha memperbaiki dirinya. Masa lalu kita mungkin banyak kekurangan. Ya, tapi kita berusaha, Allah masih kasih kita amanah umur, kasih kita amanah nikmat sehat, masih ditambah lagi dikasih rezeki yang tidak habis-habis. Ya, terus kita berusaha memperbaiki diri. Wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Maka Allah SWT akan menerima taubat orang tersebut. Ya, innallaha ghafurur rahim. Allah SWT itu ghafur. Ghafur itu berarti sama juga dengan taubat. Ghafur itu adalah yang terus-menerus memberikan ampunan. Kalau ghafirun itu ngasih ampunan sekali. Ya. Kalau ghufron itu berupa ampunan. Tapi kalau ghafur itu adalah yang terus-menerus memberikan ampunan. Ya. Rauf adalah seseorang yang hatinya lembut. Ya. Berkasih sayang. Ya. Naim turu. Tapi lek naum turu tok. Ya. Ya. Lek nawam iku bolak-balik turu. Ya, paham? Beda kan? Lek bolak-balik turu kan tangi turu meneh. Tangi ngerokok, ngeslot, lembut turu meneh. Tapi lek naum turu tok sedina turu. Iya. Turu tangi mangan mangan bareng turu meneh sampai ketemu maghrib ya. Latihan jadi batang. Cuman bedone sih ambahan. Ya, itu namanya naum. Ya. Jadi luas bahasa Arab itu ya. Kemudian ya, wa qala ta'ala ya, lift ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah zat yang maha agung yang menerima taubat dari hambanya. Yaqbalu taubatan ibadi wa ya'fu anis sayyi'at. Nah, ini ya bedanya ya. Kalau kita doakan pas puasa itu apa? Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Apakah doa ini sama dengan kalau kita doa Allahumma fil li dzunubi? Ya. Ya Allah ampunilah dosaku. Kalau gufron ya, gufron, Allahu yaghfiru dzunub. Itu artinya Allah mengampuni dosa kita, ya. Dosa kita diampuni tapi masih ada di dalam catatan amal kita. Paham ya? Di Allah mengampuni dosa kita. Diampuni sama Allah SWT. Tapi masih ada catatan amal, ya. Catatan perbuatan kita masih ada di buku catatan amal kita. Itu masih ada. Tapi kalau sudah ya'fu anis sayyi'an, dimaafkan oleh Allah SWT berarti dihapus. Itu bedanya ya. Makanya para ulama ada mengatakan ya, afullah itu lebih penting. Tapi kita tidak bakalan mampu menggapai afullah kecuali dengan kita meminta ampun terlebih dulu, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu badannya gini. Ini manusia ya. Ya, kalau sifatnya manusia, kita buat salah sama orang. Ya, buat salah sama orang ya. Kawi, aku sepurane yo. Apa biyen pas SD biyen aku tahu nggawa sepatune sampean. Anu ya. Oh, awakmu ta sing njumuk.
Manceni sampai dikepuki ibu wah misalnya gitu ya, misalnya ya, gara-gara sepatuku ilang tibakna awakmu tas sing jumuk, ya, tibakna awakmu tas sing jumuk, ya wis lah, ya, ya wis, ya, tak sepuro, ya wis gak apa-apa lah, tapi aku gak kepengin ketemu awakmu. Nah, itu berarti kan ya diampuni, maksudnya ya wis sudah. Tapi sik jangget Dek, di hati itu manusia ya, sifat manusia ya, berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dimaafkan, contoh misalnya ya, maksud sepurane maksudnya aku duwe salah nang sampeyan maksudnya. Biyen pas dolen, pas marung ambek sampeyan iku ya sampean kan nraktir aku ya. Ya, sampean nraktir aku ngomong entek pentol 5 ya padahal aku entek pentol 10. Ya misalnya ya, entek pentol 10 ya sampean sing bayari sepurane. Oh, gak apa-apa lah wis sak sepuro, gak usah dieling-eling. Wis biyen. Ya, sudah kan berarti selesai. Itu bedanya. Ya. Jadi sik ono catetane. Ya. Lek ketemu wonge ya iki ya sapa sih? Sapa? Mukidi, Pahidi misalnya ya. Pahidi. Oh, ke biyen sing ngono sepatuku biyen. Jadi kan sik ada. Sik ada di dalam hati walaupun cuma sesaat. Tapi kalau memaafkan ya selalu ya sudah. Ya, itu namanya afwullah ya. Tapi beda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan yang gampang ya dari segi sifat karakter manusia. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan sayyi'at itu dosa-dosa kecil ya. Ya ada pembahasannya sendiri. Wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Terus wa qala Nabi qala Nabi alaihi wasallam at-ta'ibu min dzambi kama la dzamba. wa qala Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yajzahu bin nahari yatuba muslimin. Sabatu yadaku bilal yatuba muslimin hatta tatlu asyamsu min maghrib. Nah, ini ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambala. Seseorang yang taubat dari perbuatan dosa, maka dia seperti orang yang enggak punya dosa. Ya. Makanya disebutkan apa? Allah itu senang orang sing seneng tobat. Mulai melakukan dosa tobat meneh. Melakukan dosa tobat meneh. Berarti kan dosanya entek. Ya, enggak ada sama sekali. Terus menerus tobat. Ya. Ya itu tadi kan kita manusia itu kan kemungkinan dua hal. Ya. Selama masih hidup masih punya kemungkinan dua hal melakukan perbuatan dosa. Ya, kecuali kalau orang itu benar-benar berusaha memperbaiki dirinya seperti ini tadi ya. Wa aslaha ya. Fa innallaha yatubu alaihi. Dan dia berusaha memperbaiki dirinya, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Termasuk juga salah satu tanda taubat seseorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak akan tergerak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Kalaupun ada sarana ya untuk dia melakukan perbuatan dosa tersebut, dia tidak akan tergerak sedikit pun. Misalnya dulu mungkin sering main ngeslot judi ya misalnya ya. Terus tobat ya. Tobat mulai bangkrut entek kabeh misalnya. Akhirnya tobat. Ya kudu tobat pas oleh menang loh ya. Beda level. Tobat apa kok tobat? Iya gak untuk balas ya. Tahu enggak apa? Enggak ada namanya orang main judi itu kaya. Ya inget-inget itu wis dimenangkan oleh Bandari ya kan. Tobat ya. Mari. Ya. Setelah enggak lama toko mana judi model anyar. Ya. Mas sampean enggak usah nanu ngene tok wis oleh untung iki. Ya. Apa aku ya. Terus apa? Mas, sampean biyen aku pinter lho. Suhu di bidang ngeslot-ngeslotan. Iki saiki sistemnya beda, Mas. Ya. Sistemnya kan lebih mudah dari yang kemarin. Itu Mas coba di sampean. Sampean nganu ini tok set wis oleh untung. Mosok lihat gerak. Iya, iya. Kena masuk sih bener-bener kena. Makanya orang sing tobat itu salah satu cara dia benar berubah itu harus dia keluar dari lingkungannya tadi. Ya, harus hijrah bahasa kekininya itu hijrah. Hijrah maksudnya dia menjauh dari lingkungan yang buruk. Ya, itu maksudnya. Ya, tapi kalau dia masih berada di dalam lingkungan yang buruk dan dia bisa mempertahankan apa prinsipnya dia tobat gak akan ulangi lagi itu luar biasa ya kakak
mau semodel opo tetep ae ya dosa ya, tetep enggak akan ada untungnya gitu ya. Jadi itu pengertiannya. Nah, kemudian ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bin nahar yatuba musi'al. Allah itu ya menghamparkan maghfirahnya, maksudnya ya menerima, membuka pintu taubat selebar-lebarnya ya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari itu bertaubat ya. Jadi di siang hari itu Allah ya, makanya akan ada hadis yang menjelaskan bahwasanya waktu yang mustajab itu duhur, ba'da duhur ketika siang hari di hari Rabu. Itu waktu yang mustajab. Itu waktu yang mustajab. Duhur hari Rabu siang hari. Itu juga waktu mustajab, dan juga Kamis juga. Itu waktu yang mustajab. Misalnya ya, wayah ngaso nyambut gawe pas awan-awan terus minta doa itu Rebu. Pokoknya antara duhur dan asar. Itu waktu yang mustajab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat kita. Allah diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di saat-saat tersebut. Makanya disebutkan Allah itu membuka pintu taubat, pintu maghfirahnya selebar-lebarnya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari itu bertobat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ya, wa yabsutu yadahu, kalau bahasa teksnya kan gini, wa yabsutu yadahu, Allah menghamparkan tangannya. Ya. Ini kiasan ya. Allah menghamparkan kekuasaannya, maghfirahnya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu bertobat. Hatta begitu seterusnya sampai matahari itu terbit dari barat. Berarti kalau matahari terbit dari barat sudah tertutup pintu taubat. Berarti sudah hari kiamat. Ya, makanya tidak ada kata terlambat bagi seseorang itu bertaubat selama nafasnya masih ada. Selama matahari itu belum terbit dari barat, taubat itu masih diterima. Ya. Dan orang yang celaka adalah orang yang sudah dikasih kesempatan ya, tobat, kesempatan berubah, tapi tidak apa? Kenapa? Ya, apa Mi? Ya. Ya. Jadi kasih kesempatan tobat ya kita bertobat ya. Makanya kalau kita itu dianjurkan ya. Salah satu juga di antara yang bisa jadi sebab lancar no rezeki ya. Jadi omongan lancar no rezeki ini semangat kita. Ya. Jangan pernah lepas baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sehari minimal 70 kali ya, atau 100 kali ya. Ba'da subuh dan juga sebelum maghrib ya. Misalnya kalau bersempat ya pas mulai kerja di jalan atau enggak usah dihitung. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. 70 atau 100 kali selama setiap hari. Pagi, bisa pagi atau sore hari atau dua-duanya. Ya, pilih pagi atau sore. Jadi subuh atau sebelum tidur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus ya kan ketika berada di dalam perut ikan ya selama 40 hari ya. Kalau dalam posisi seperti itu apa yang bisa menyelamatkan? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dibaca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Jika bukan karena Nabi Yunus itu orang yang senang taubat, yang senang mengucapkan tasbih, maka Nabi Yunus akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ya. Tapi karena Nabi Yunus sebelum dimakan ikan sudah istiqomah baca itu, ya. Jadi ketika dia ditimpa musibah, ya, yang mustahil selamat dari keadaan seperti itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini luar biasa. Ya, mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin pernah lihat bahwasanya seseorang kayak tukang santet. Ini yang cerita itu dukun santet. Yang cerita itu dukun santet sing taubat. Ya. Ternyata salah satu yang bisa menangkal kayak santet, sihir itu ketika orang itu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, karena itu sebagian ulama mengatakan itu termasuk ismul a'dzam. Ya, memiliki fadilah luar
luar biasa. Ya, Nabi Yunus yang dalam perut ikan di kedalaman lautan yang paling gelap di dasar lautan, ya, yang nggak ada orang yang tahu, nggak ada makhluk pun yang tahu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baca itu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau diresapi la ilaha illa anta, ya Allah engkau adalah pangeranku, engkau adalah Tuhanku, ya subhanaka maha suci engkau, ini kuntu minadz zalimin, Allah kula niki termasuk tiyang sing zalim, ya wis dikei kesempatan, kei umur, kei nikmat sehat tapi gak gelem berubah menjadi lebih baik, wis didadekno mati Kanjeng Nabi kok titik menoleh maca sholawat, wis diapii sama orang tua kita, ibu bapak kita, tapi belum bisa nyenengno orang orang tua kita, ya sudah dikasih misalnya istri sing neriman, ya istri sing sholihah, tapi belum bisa memuliakan istri, maka dari situ lihat banyak la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya. Terus selipkan doa dalamnya di antara itu tadi, ya Allah kula niki nggih ngeten niki urip kula, wis pun kula pasrah 100% dateng panjenengan nurut pusat ya, ngono ya nurut nurut pusat wis ya. Ya Allah, ya jadi minta itu, ya insya Allah apa yang menjadi sebab mungkin anggapan kita, rezeki kita seret, hajat kita kok kurang dikabulno sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hati kita kadang ono galau nih sumpek yang nggak jelas, ya bisa hilang dengan kita membaca zikir tersebut. Karena itu luar biasa. Itu menunjukkan yang pertama kalimat tauhid, la ilaha illa anta, ya subhanaka, kemudian kalimat tasbih, inni kuntu minadz zalimin adalah kalimat iktiraf. Kita mengakui kekurangan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 70 atau 100 kali. 27 kali enggak apa-apa. Ya, tapi yo 7 kali lek iso ya 100 kali lah. Ya, karena sangat mudah sekali. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam hilang alfati. Hilang lebaran nih. Ya. Ya ayuhan nas, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihati qabla an tushghalu. Ya tushghalu. Ya, jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dawuh, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, ya wahai manusia, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian mati. Soalnya ya mati ya gak bakalan bisa tobat, ya. Nyawa di tenggorokan, di kerongkongan sudah nggak diterima, nggak ada kesempatan untuk taubat. Bahkan orang yang dalam kubur itu kalau kasih hidup lagi, mereka akan terus menerus taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian mati. Wabadiru, terus bersegeralah melakukan amal soleh, ya. Segeralah melakukan kebaikan sebelum antusilu, sebelum kalian itu repot, ya. Kan banyak kadang orang itu dijak kebaikan, repot, ya ini ya. Itu tadi doanya Kanjeng Nabi tadi, nasihat ya, dari Rasulullah SAW. Badiru bil a'malis sholihah. Si muda, si sehat, perbanyak melakukan amal soleh. Apa kok lek wis tuwek wis biasa. Ya, karena sudah terbiasa. Ya, gak abot. Ya, baru mau baca Quran lek wis umur 40, umur 50. Ya, sudah beda dengan yang masih muda. Kalau masa muda kita dibiasakan dengan berbagai macam ibadah, ya, masa tua kita itu wis biasa, ya, gak kabotan ketika melakukan ketaatan, ya, sekno wis biasa salat subuh berjamaah, maka ketika tua pun juga gak abot, ya. Kita aja urusan dunia coba ya, urusan dunia, urusan kerjaan ketika masih muda kan semangat, ya, semangat ya karirnya sukses, ya. Iso level iki itu urusan dunia kita berusaha mati-matian. Ya, bahkan sampai nyogok ya. Ya bener, ya. Sampai nyogok ya iso masuk apa jenenge ya pegawai ning dijamin karo negara. Jaminan manusia. Kita berusaha untuk hidup yang lebih
lebih baik. Tapi untuk kehidupan yang abadi di alam akhirat, kadang kita menunda-nunda. Makanya dalam badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah melakukan amal soleh qabla an tusjulu. Sadurunge kalian repot. Baik direpotkan pekerjaan, baik direpotkan apa? Nanti kalau sudah rumah tangga, ya lek sik loro durung duwe anak, sik pacaran sik. Ya, lek wis duwe anak, nah, tambah repot malih. Ya, repot man, ayo anakku gak iso ditinggal. Wah, ngono ya. Ya. Lek sik durung duwe anak, ayo jagongan. Bojomu gak ono sing ngancani nang omah. Nah, ngono ya. Sakem ya. Gak ono sing ngancani nang omah ya. Sering duwe anak. Anakku gak iso ditinggal. Bojone iso sing ngancani. Tapi gak iso ditinggal ya. Padahal lek pas kan apa ditinggali piro. Anak bojo turu nang jopo. Jadi Alwi ngono kan bikin langit itu ya. Ya, oh, ambek delok langit ngono ya. Kudu ambek ngundang perkodo dia ya. Ya. Jadi sebelum kita disibukkan ya, maka perbanyak melakukan amal soleh. Maksudnya apa? Kegiatan positif. Ya, kegiatan positif. Wasallul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu wasilu ya itu ya, wasilu. Sambunglah hubungan kalian ya dengan Tuhanmu, dengan Allah Subhanahu wa taala bikasrati dzikrikum lahu. Dengan memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu macam-macam. Ada zikrun bil lisan, kita berzikir dengan lisan. Ada zikrun bil arkan ya, kita sholat, kita puasa, kita bantu hajat orang lain ya, kita nolong orang yang kesusahan, kita tersenyum, kita bersalam, itu termasuk zikrullah ya. Jadi segala sesuatu yang membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, yang menghubungkan kita sama Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zikrullah. Bekerja pun juga sama. Kalau kita niat kerja, golek rezeki sing halal, niat memenuhi nafkah, niat menjaga diri, ya gak minta-minta sama orang. Itu termasuk zikrullah ya. Jadi luasnya ya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam amalan-amalan yang mungkin dianggap remeh, tapi jika dikemas dengan niat yang baik akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Kita baca doa dulu.